Sore itu, langit berwarna kelabu, menyelimuti kota kecil di pinggiran dengan suasana muram. Sebuah mobil tua melaju perlahan di jalan sempit yang diapit oleh pepohonan tinggi. Daunnya berguguran tertiup angin. Di dalam mobil, Pak Budi menghela napas panjang sambil melirik rumah tua yang berdiri di ujung jalan buntu itu. Rumah itu besar, namun kondisinya jauh dari kata layak. Dinding luarnya retak dan catnya telah terkelupas. Jendela-jendela besar tampak kusam, seperti tak pernah dibersihkan selama puluhan tahun. "Ini rumahnya?" tanya Bu Ani ragu, menatap rumah tua itu dengan sorot mata gelisah. Pak Budi mengangguk. "Hanya ini yang bisa kita dapatkan untuk sementara. Kita harus bersyukur masih punya tempat tinggal." Rina dan Rio, yang duduk di kursi belakang, saling bertukar pandang. Mereka tidak menyukai rumah itu sejak pandangan pertama. Ada sesuatu yang aneh, seperti ada mata yang mengintai dari balik jendela lantai atas. Setelah menurunkan koper dan barang-barang, mereka memasuki rumah dengan langkah hati-hati. Lantainya berderit setiap kali diinjak, menambah kesan seram pada rumah yang sudah cukup mencekam itu. "Kita perlu banyak membersihkan tempat ini," kata Pak Budi mencoba menyemangati keluarganya. "Rio, bantu ayah memasang lampu di ruang tamu. Rina, temani ibu menata dapur." Rina mengangguk, meski hatinya enggan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Dapur tampak gelap dan dingin, meskipun jendela besar di dekatnya menghadap ke halaman belakang. Setiap sudut rumah seakan menyimpan rahasia yang ingin tetap tersembunyi. Sementara itu, Rio naik ke lantai 2, mengikuti ayahnya. Tangga kayu tua berderit di bawah pijakan mereka. Di ujung koridor lantai atas, sebuah pintu kayu besar berdiri tertutup rapat. Rio berhenti, menatap pintu itu dengan perasaan aneh. "Ayah, apa itu?" tanyanya sambil menunjuk pintu tersebut. Pak Budi menoleh. "Sepertinya pintu menuju loteng. Kita lihat nanti. Sekarang fokus dulu di sini." Namun, rasa ingin tahu Rio sudah terlanjur terusik. Ada sesuatu di balik pintu itu. Dia yakin telah mendengar suara samar, seperti langkah kaki yang berjalan perlahan di atasnya. Malam mulai menjelang. Rumah tua itu terasa semakin mencekam. Setelah makan malam sederhana, keluarga Wiratama berusaha beristirahat di kamar masing-masing. Namun, malam pertama mereka di rumah itu tidak berjalan mulus. Rina terbangun tengah malam. Ada suara pelan seperti bisikan dari arah loteng. Dia menajamkan pendengaran. "Rio, apa itu kamu?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara bisikan yang semakin jelas, seperti seseorang sedang memanggil namanya dari balik dinding. Rio juga mendengar sesuatu dari kamarnya. Suara langkah kaki terdengar jelas di langit-langit, bergerak pelan, mendekati tempat tidurnya. Dia menatap langit-langit dengan napas tertahan. Tubuhnya kaku di tempat tidur. "Siapa di atas sana?" bisiknya. Namun tidak ada jawaban. Malam pertama itu berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Rumah tua itu menyimpan rahasia kelam yang perlahan mulai bangkit dari tidurnya. Malam pertama berlalu dengan suasana mencekam. Meskipun lelah setelah seharian pindahan, keluarga Wiratama tidak bisa tidur nyenyak. Rina masih teringat bisikan aneh yang didengarnya dari arah loteng. Sementara itu, Rio tidak bisa melupakan suara langkah kaki yang seolah berputar-putar di atas kamarnya. Pagi datang dengan sinar matahari yang redup, seperti enggan menyentuh rumah tua itu. Bu Ani menyiapkan sarapan seadanya di dapur yang masih berantakan. Aroma kopi hangat mengisi ruangan, tetapi suasana tetap terasa dingin. "Kalian tidur nyenyak tadi malam?" tanya Bu Ani sambil meletakkan piring roti di meja makan. Rio menatap ibunya dengan ragu. "Aku dengar suara langkah kaki di atas. Seperti ada orang di loteng." Pak Budi menghentikan suapan makanannya. "Mungkin suara tikus. Rumah tua seperti ini pasti banyak tikus atau kucing liar." "Tapi, Pak," sela Rina, "aku juga dengar suara aneh. Bukan cuma langkah kaki, tapi ada yang berbisik. Rasanya seperti memanggil namaku." Pak Budi mencoba menenangkan mereka. "Itu pasti imajinasimu. Kalian masih belum terbiasa dengan rumah baru ini. Lagi pula,
Loteng itu sudah lama terkunci. Tidak mungkin ada orang di sana. Meski jawaban Pak Budi terdengar logis, rasa cemas tetap menghantui Rina dan Rio. Mereka tahu suara-suara itu bukan sekadar imajinasi. Malam kedua, langit di luar kembali gelap. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berguguran di halaman. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina dan Rio mencoba tidur lebih awal. Mereka berharap malam ini akan berlalu tanpa gangguan. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi, lebih jelas dari malam sebelumnya. Rina terbangun. Suara langkah kaki di loteng terdengar berulang-ulang, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atasnya. Hatinya berdegup kencang. Dia menatap langit-langit kamar, berharap suara itu segera berhenti. "Rio," panggilnya pelan dari balik pintu kamar. "Kamu dengar itu?" Rio yang sudah terjaga sejak suara pertama muncul, membuka pintu kamarnya. Wajahnya pucat. "Aku dengar. Kita harus lihat ke loteng." Rina menelan ludah, mencoba menenangkan rasa takutnya. "Tapi lotengnya terkunci, kan?" Rio mengangguk pelan. "Iya, tapi aku rasa kita harus pastikan sendiri." Mereka berjalan menyusuri lorong gelap di lantai 2. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di ujung lorong, pintu loteng berdiri tegak, tampak lebih besar dan lebih menakutkan dalam kegelapan malam. Rio meraih gagang pintu dan mencoba memutarnya. Pintu itu tidak bergerak. Namun, sesaat kemudian, suara langkah kaki di dalam loteng berhenti. Mereka saling pandang dengan napas tertahan. Lalu, tiba-tiba, gagang pintu itu bergetar, seolah seseorang di dalam berusaha membukanya dari sisi lain. Rina mundur dengan wajah ketakutan. "Kita harus panggil ayah." Namun sebelum mereka sempat berlari, suara lain terdengar dari dalam loteng. Kali ini seperti tawa pelan, nyaris seperti bisikan yang menyeramkan. Rio menggenggam tangan Rina erat-erat. "Kita pergi dari sini sekarang juga." Mereka berlari menuruni tangga. Jantung mereka berdegup kencang. Di ruang tamu, Pak Budi dan Bu Ani sudah terbangun, menatap mereka dengan wajah bingung. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Budi. Rio terengah-engah. "Loteng, ada seseorang di dalam sana." Pak Budi segera mengambil senter dan naik ke atas. Dia mencoba membuka pintu loteng, tetapi tetap terkunci rapat. Tidak ada suara lagi. "Rio, tidak ada siapa-siapa di sini," kata Pak Budi sambil mengarahkan sinar senter ke celah-celah pintu. "Kalian pasti terlalu lelah dan membayangkan hal-hal yang tidak ada." "Tapi, Pak, kami dengar suara," kata Rina dengan suara bergetar. Langkah kaki, tawa, semuanya nyata. Pak Budi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Besok pagi kita periksa loteng ini. Sekarang coba tenang dan kembali tidur." Meski merasa tidak yakin, Rina dan Rio menurut. Mereka kembali ke kamar masing-masing, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar tidur malam itu. Loteng itu seperti memiliki rahasia sendiri, sesuatu yang bersembunyi di balik pintunya dan menunggu waktu untuk muncul. Pagi itu, hujan turun dengan deras, menciptakan genangan kecil di halaman rumah tua. Rina duduk di ruang tamu sambil memandang keluar jendela. Tidurnya semalam sangat terganggu, dan wajahnya terlihat lelah. Rio duduk di sampingnya, masih memikirkan kejadian di loteng. Pak Budi akhirnya memutuskan untuk membuka pintu loteng pagi itu. Dia membawa linggis kecil, sementara Rio dan Rina mengikuti di belakangnya dengan rasa penasaran bercampur cemas. Bu Ani menunggu di bawah, terlihat gelisah. "Baiklah," kata Pak Budi sambil mengangkat linggis. "Kita lihat apa yang ada di dalam." Dengan sedikit usaha, pintu loteng akhirnya terbuka. Pak Budi menyalakan senter dan melangkah masuk. Loteng itu gelap dan penuh dengan barang-barang lama. Meja kayu yang patah, koper tua, dan kotak-kotak yang sudah lapuk. Di sudut ruangan, Rina melihat sebuah peti kecil yang tampak berbeda dari barang-barang lainnya. "Pak, lihat itu," kata Rina, menunjuk peti tersebut. Pak Budi menghampiri peti itu, membuka tutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya,
Terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah pudar. Debu menempel di permukaannya, tetapi tulisan di sampulnya masih bisa terbaca. Buku harian milik Ratna, 1978. Rina mengambil buku itu dengan tangan gemetar. "Siapa Ratna?" bisiknya. Pak Budi menggeleng. "Mungkin pemilik rumah sebelumnya." Mereka kembali ke ruang tamu, dan Rina mulai membuka halaman pertama buku itu. Tulisan tangan di dalamnya tampak rapi, tetapi beberapa bagiannya sudah memudar seiring waktu. Halaman pertama tampak biasa, catatan harian tentang kehidupan sehari-hari. Namun, semakin dalam mereka membaca, isi buku itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. 5 Juli 1978. Ada yang aneh dengan rumah ini. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki di loteng. Aku pikir itu tikus, tapi suara itu terlalu berat untuk seekor tikus. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Rasanya seperti ada seseorang di atas sana, mengawasiku. Rina menelan ludah, merasakan bulu kuduknya meremang. Dia melanjutkan membaca. 12 Juli 1978. Malam ini aku melihat bayangan bergerak di lorong. Aku tahu aku tidak sendiri. Ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang ingin aku temukan, atau mungkin ingin ditemukan. Ini tidak mungkin kebetulan, kata Rio. Suaranya serak. Dia mendengar hal yang sama seperti kita. Mereka terus membaca, dan isi buku itu semakin kelam. Ratna menulis tentang mimpi-mimpi aneh, bisikan-bisikan misterius, serta perasaan terus-menerus diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Halaman terakhir membuat jantung mereka berdegup kencang. 20 Agustus 1978. Aku menemukan rahasia di loteng. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Rahasia kelam yang tidak boleh diketahui siapapun. Jika seseorang membaca buku ini, berhati-hatilah. Jangan biarkan mereka menemukanku, atau kalian akan mengalami nasib yang sama. Setelah membaca kalimat terakhir itu, suasana di ruang tamu menjadi sangat sunyi. Hujan di luar masih mengguyur, tetapi suara derasnya terasa jauh. Nasib yang sama? Tanya Bu Ani dengan suara bergetar. Pak Budi terdiam, matanya tertuju pada tangga menuju loteng. Sepertinya kita harus menyelidiki lebih dalam. Sesuatu yang disembunyikan di loteng mungkin bisa menjelaskan semuanya. Namun di sudut hatinya, dia tahu mereka sedang melangkah ke dalam bahaya. Rahasia yang terkubur di rumah tua itu perlahan mulai terungkap, dan semakin mereka mencari jawaban, semakin mereka terjebak dalam kegelapan yang tak terelakkan. Malam kembali datang, menyelimuti rumah tua itu dengan kegelapan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, membuat ranting pohon di luar jendela berderak seperti jari-jari yang mengetuk kaca. Keluarga Wiratama mencoba menjalani malam seperti biasa, meski ketegangan masih terasa jelas di udara. Pak Budi duduk di ruang tamu sambil membaca koran, tetapi pikirannya terus melayang pada buku harian Ratna. Bu Ani di dapur, membereskan piring-piring, sementara Rina dan Rio berada di kamar masing-masing, berusaha tidur meski rasa takut terus menghantui mereka. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tepat pukul 11 malam, suara langkah kaki kembali terdengar dari loteng. Kali ini lebih jelas, lebih berat, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik dengan sengaja. Rina membuka matanya, tubuhnya menegang. Dia mendengar suara itu mendekat, tidak lagi dari loteng, tetapi dari lorong di depan kamarnya. Jantungnya berdetak kencang. Dengan napas tertahan, dia bangkit dari tempat tidur dan mendekati pintu. "Rio?" panggilnya dengan suara berbisik. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rina menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Perlahan, dia membuka pintu dan melongok keluar. Lorong itu gelap dan kosong. "Rio, kamu di situ?" Masih tidak ada jawaban. Dia melangkah keluar, menyalakan lampu lorong. Tetapi lampu itu hanya berkedip beberapa kali sebelum padam sepenuhnya. Sekarang lorong itu benar-benar gelap, dan Rina merasakan dingin yang aneh menyelimutinya. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di ujung lorong.
Bayangan itu bergerak cepat, menghilang di balik sudut. Rina terkejut dan mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Rio yang mendengar suara langkah Rina di luar, keluar dari kamarnya. "Ada apa?" tanyanya dengan napas terengah-engah. Aku lihat sesuatu," kata Rina. Suaranya bergetar. Di ujung lorong, ada bayangan. Rio menatap lorong yang kosong. "Bayangan apa? Mungkin kamu hanya..." "Tunggu." Sebelum Rio sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu loteng yang ada di ujung lorong perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit panjang yang memekakkan telinga. Kegelapan di balik pintu itu terasa seperti menyembunyikan sesuatu yang siap keluar. Pak Budi yang mendengar suara itu bergegas ke atas. "Apa yang terjadi?" "Pintu loteng terbuka sendiri," kata Rio dengan panik. Pak Budi menyorotkan senter ke dalam loteng yang gelap. Pada awalnya, dia hanya melihat tumpukan barang-barang tua seperti sebelumnya. Tetapi kemudian, di sudut ruangan, dia melihat sesuatu yang tidak ada saat mereka memeriksa loteng pagi tadi. Sebuah boneka kayu tua berdiri tegak. Matanya yang hitam tampak menatap lurus ke arah mereka. "Apa itu?" tanya Bu Ani yang baru saja naik ke lantai 2. Pak Budi melangkah mendekati boneka itu. Senter di tangannya sedikit bergetar. Ketika dia hampir menyentuhnya, boneka itu tiba-tiba jatuh ke lantai, membuat suara keras yang menggema di seluruh rumah. Pada saat yang sama, lampu-lampu di seluruh rumah berkedip-kedip sebelum mati total. Rina menjerit, memeluk Rio dengan erat. Bu Ani terdiam dengan wajah pucat. Sementara Pak Budi mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Semua ke bawah sekarang," perintah Pak Budi. Suaranya tegas namun terdengar panik. Mereka semua berlari turun ke ruang tamu dalam kegelapan. Di luar, hujan deras mulai turun, menambah suasana mencekam. Di ruang tamu, Pak Budi menyalakan lilin yang disimpan di laci dapur. Cahaya kecil dari lilin itu menari-nari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekeliling mereka. "Kita harus keluar dari rumah ini," kata Bu Ani. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tidak peduli apapun. Kita harus pergi malam ini juga." Namun sebelum mereka sempat merespons, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan dari loteng, tetapi dari arah dapur. Suara itu semakin dekat, seolah sesuatu sedang berjalan menuju mereka. Pak Budi menggenggam lilin lebih erat. "Siapa di sana?" teriaknya. Mencoba terlihat berani meski rasa takut jelas tergambar di wajahnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang terus mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di ambang pintu dapur. Di bawah cahaya lilin yang redup, sebuah bayangan besar tampak berdiri di sana. Tubuhnya samar seperti kabut, tetapi matanya bersinar merah menatap mereka dengan penuh amarah. Pak Budi berdiri terpaku. Lilin di tangannya bergetar hebat. Bayangan besar di ambang pintu dapur menatap mereka tanpa suara. Matanya merah menyala seperti bara api, menembus kegelapan dengan tatapan penuh dendam. Rina menggenggam tangan Rio erat-erat. Air matanya mulai mengalir. Bu Ani berusaha menahan tangis. Tubuhnya bergetar tanpa kendali. Dalam situasi yang mencekam itu, langkah Pak Budi terasa berat. Dia mencoba mendekati pintu dapur, meski nalurinya berteriak agar dia lari sejauh mungkin. "Siapa kau?" Suaranya pecah, penuh ketakutan. Bayangan itu perlahan memudar, menghilang seperti asap yang tertiup angin. Suara langkah kaki lenyap bersamaan dengannya, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Bu Ani menarik napas panjang, berusaha menguasai dirinya. "Kita harus keluar dari rumah ini, Budi. Aku tidak mau menunggu sampai sesuatu yang lebih buruk terjadi." Pak Budi mengangguk, meski pikirannya masih diliputi kebingungan. Dia tahu mereka tidak bisa terus tinggal di rumah itu. Tetapi meninggalkan rumah di tengah malam dengan hujan deras bukan pilihan yang bijak. "Besok pagi kita pergi," kata Pak Budi akhirnya. "Tapi sebelum itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di rumah ini." Mereka semua kembali ke ruang tamu, meski rasa takut masih menggantung di udara. Pak Budi mengambil buku harian yang mereka temukan di loteng, membuka halaman-halaman yang belum sempat dibaca. Di tengah buku itu, mereka menemukan catatan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ratna menulis tentang malam-malam yang penuh teror,
tentang suara-suara yang terus memanggilnya dari loteng, dan akhirnya tentang sebuah kejadian yang mengubah segalanya. 10 Agustus 1978. Malam itu, aku mendengar suara tangisan dari loteng. Awalnya aku takut, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku naik ke loteng dan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. Jejak darah di lantai dan sebuah peti tua yang terkunci rapat. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin keluar, sesuatu yang tidak seharusnya dilepaskan. Rina menutup mulutnya, matanya membelalak ngeri. Jejak darah? Peti tua? Apa maksudnya? Pak Budi terus membaca. 15 Agustus 1978. Aku tidak bisa tidur. Peti itu terus memanggilku. Seperti ada suara dari dalamnya yang memohon untuk dibebaskan. Aku takut, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. 20 Agustus 1978. Malam itu segalanya berubah. Aku membuka peti itu, dan sesuatu keluar. Sejak saat itu, aku tahu aku tidak akan pernah selamat. Jika seseorang membaca buku ini, berhati-hatilah. Jangan ulangi kesalahan yang aku buat. Mereka yang ada di dalam peti itu tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Bu Ani mencengkeram lengan Pak Budi. Wajahnya penuh ketakutan. Budi, kita harus pergi sekarang juga. Ini bukan lagi tentang rumah tua. Ini tentang nyawa kita. Pak Budi ingin berkata sesuatu, tetapi sebelum dia sempat menjawab, suara pintu loteng yang terbuka kembali terdengar. Kali ini, langkah kaki itu tidak lagi berjalan pelan. Mereka berlari menuruni tangga dengan cepat, semakin dekat dengan ruang tamu. Dengar, seru Rio dengan panik. Itu mereka. Mereka turun. Pak Budi berdiri di depan keluarganya, mencoba melindungi mereka. Keluar dari rumah ini. Mereka berlari menuju pintu depan. Namun, ketika Pak Budi hendak memutar kenop pintu, pintu itu terkunci rapat, seolah-olah sesuatu di luar tidak ingin mereka pergi. Lilinnya, teriak Rina. Padamkan lilinnya. Pak Budi meniup lilin itu, berharap kegelapan akan menyembunyikan mereka. Suara langkah kaki berhenti di ujung ruang tamu, dan keheningan yang mencekam kembali menyelimuti rumah. Mereka terdiam dalam gelap, menahan napas, berharap sesuatu itu tidak menemukan mereka. Bu Ani memeluk anak-anaknya erat-erat. Kita harus keluar. Kita harus selamat dari tempat ini, bisiknya pelan. Pak Budi menggenggam buku harian Ratna lebih erat. Dia tahu, jika mereka ingin bertahan, mereka harus memahami rahasia rumah ini sepenuhnya. Rahasia yang begitu kelam, hingga mungkin akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Mungkin juga nyawa mereka sendiri. Hujan masih turun deras ketika pagi datang, meninggalkan jejak air di jendela rumah tua itu. Matahari berusaha menembus awan gelap, tetapi sinarnya yang redup hanya menambah kesan suram pada rumah tersebut. Pak Budi duduk di meja makan, menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Di depannya, buku harian Ratna terbuka di halaman terakhir yang mereka baca tadi malam. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang peti misterius, suara langkah kaki, dan bayangan yang muncul dari kegelapan. Kita tidak bisa terus begini, kata Pak Budi akhirnya, memecah keheningan. Jika Ratna menyebut ada sesuatu yang tersembunyi di loteng, mungkin itu satu-satunya jawaban. Kita harus mencarinya. Bu Ani menatap suaminya dengan wajah cemas. Kamu yakin itu ide yang baik? Bagaimana jika itu justru membawa kita pada bahaya yang lebih besar? Pak Budi menghela napas panjang. Aku tahu ini berisiko, tapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, mungkin itu bisa menjelaskan semuanya, atau bahkan membantu kita keluar dari kesulitan ini. Rio, yang sejak tadi diam, angkat bicara. Aku akan ikut. Pak, kalau memang ada harta karun seperti yang disebut di buku harian, mungkin itu bisa membantu kita. Rina mengangguk setuju. Aku juga. Kita sudah sejauh ini. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Setelah menyiapkan senter dan linggis, mereka kembali naik ke loteng.
Kali ini, suasana terasa lebih mencekam. Loteng itu seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan, dan udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Pak Budi menyorotkan senter ke sekeliling. Matanya mencari-cari sesuatu yang mencurigakan. Ratna bilang ada peti tua. Gumamnya, kita harus menemukannya. Mereka mulai menggeser tumpukan barang-barang lama. Meja kayu rusak, koper tua, dan kardus yang hampir hancur dimakan waktu. Rio menemukan sesuatu di sudut ruangan, tertutup oleh kain lusuh yang sudah berdebu. "Pak, lihat ini." Rio menarik kain itu, memperlihatkan sebuah peti kayu besar dengan kunci besi berkarat di depannya. Peti itu tampak sangat tua, dengan ukiran aneh di permukaannya. Pak Budi berjongkok, mencoba membuka peti itu, tetapi kuncinya terkunci rapat. Dia mengambil linggis dan mulai mencongkel kunci tersebut. Dengan sedikit usaha, kunci itu akhirnya patah, dan tutup peti terbuka perlahan. Di dalam peti, mereka menemukan beberapa gulungan kain tua dan sebuah kotak kecil dari logam. Pak Budi mengambil kotak itu dengan hati-hati, membukanya perlahan. Di dalam kotak, mereka menemukan perhiasan emas, koin-koin kuno, dan beberapa batu mulia. Cahaya dari senter memantul di permukaan harta itu, menciptakan kilauan yang hampir tidak nyata. "Kita menemukannya," bisik Rio. Matanya berbinar. Ini benar-benar harta karun. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Rina tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, mengawasinya dalam diam. "Pak, kita harus pergi sekarang," katanya dengan suara gemetar. "Aku merasa ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak ingin kita mengambil ini." Bu Ani merasakan hal yang sama. "Budi, ayo kita keluar dari sini." Pak Budi mengangguk cepat. Mereka mengambil kotak logam itu dan bergegas turun dari loteng. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu keluar, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti ada sesuatu yang mengejar mereka. Rina menoleh dan melihat bayangan besar bergerak di ujung tangga loteng. Bayangan itu semakin mendekat, membawa aura dingin yang menusuk tulang. Mereka berlari keluar dari rumah, menembus hujan yang masih turun dengan deras. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka basah kuyup. Tetapi mereka berhasil mencapai mobil yang terparkir di depan rumah. Pak Budi menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Ketika mereka melaju menjauh dari rumah itu, Rina menoleh ke belakang dan melihat bayangan itu berdiri di jendela lantai 2, menatap mereka dengan tatapan yang penuh amarah. Mereka berhasil membawa harta karun itu keluar, tetapi mereka tahu ini belum berakhir. Ada sesuatu di rumah tua itu yang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Hari mulai beranjak sore ketika keluarga Wiratama tiba di rumah saudara mereka, Pak Wanto, yang tinggal di kota sebelah. Nafas mereka masih tersengal, tubuh basah kuyup, dan wajah mereka pucat seperti baru melihat kematian. Pak Wanto, yang tak pernah melihat mereka dalam keadaan seperti itu, segera membawa mereka masuk. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Wanto. Matanya menyiratkan kekhawatiran. "Kenapa kalian seperti dikejar sesuatu?" Pak Budi menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. "Kami menemukan sesuatu di rumah itu, sesuatu yang tidak seharusnya kami ambil." Bu Ani memeluk Rina dan Rio erat-erat. "Aku rasa rumah itu dikutuk," katanya dengan suara bergetar. "Sejak kami menemukan peti itu, rasanya ada sesuatu yang mengikuti kami, tidak ingin kami pergi." Malam itu, Pak Budi memutuskan untuk membuka kembali kotak logam berisi harta karun yang mereka temukan. Dia mengeluarkan perhiasan dan koin-koin kuno, mengamatinya dengan lebih teliti. Namun, di balik kain tua yang melapisi bagian bawah kotak, dia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Secari kertas lusuh dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Tulisan itu berbunyi, "Siapapun yang menemukan ini, jangan pernah membawa harta ini keluar. Ini bukan sekadar harta karun, ini kutukan. Aku telah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mencoba melarikan diri dengan ini. Mereka tidak pernah selamat. Arwah yang terperangkap di rumah itu akan terus mengejar sampai kalian kembali." Pak Budi menatap kertas itu dengan wajah tegang.
Kita telah membawa kutukan itu keluar, katanya pelan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Bu Ani menangis. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke rumah itu? Itu gila. Kita mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Pak Wanto, yang mendengarkan percakapan itu dengan serius, menawarkan saran. Mungkin kita bisa meminta bantuan seseorang yang mengerti hal-hal seperti ini. Aku tahu seorang teman lama yang pernah menangani kejadian serupa. Dia seorang dukun tua, cukup dihormati di desa seberang. Mungkin dia bisa membantu. Mereka memutuskan untuk menemui dukun itu keesokan harinya. Malam itu, mereka mencoba tidur meski rasa cemas terus menggelayuti pikiran. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Tengah malam, Rio terbangun oleh suara ketukan di jendela. Suara itu terdengar pelan tapi berirama, seperti seseorang mengetuk dengan jari-jarinya. Dengan napas tertahan, Rio menoleh ke arah jendela. Di balik kaca, dia melihat sosok bayangan berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong yang bersinar dalam kegelapan. "Rina, bangun," bisiknya. Gemetar. Ada sesuatu di jendela. Rina terbangun dan ikut melihat. Wajahnya langsung memucat. Bayangan itu masih berdiri di sana, tak bergerak sedikit pun, hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Rio mencoba menutup jendela dengan tirai, tetapi saat dia melakukannya, bayangan itu tersenyum. Senyum yang lebar, tidak manusiawi, penuh kebencian. Mereka berlari keluar kamar, membangunkan Pak Budi dan Bu Ani. "Mereka menemukan kita," teriak Rio, hampir menangis. Pak Budi segera memeriksa jendela, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Hanya jejak tangan basah yang tertinggal di kaca, seolah-olah sesuatu telah menyentuhnya dari luar. "Tidak ada waktu lagi," kata Pak Budi dengan tegas. "Besok pagi, kita pergi menemui dukun itu." Pagi berikutnya, mereka berangkat ke desa tempat dukun tua itu tinggal. Jalanan desa yang berkelok-kelok terasa semakin sepi. Dan rumah-rumah tua di sana tampak seperti menyimpan cerita yang tak ingin diungkap. Dukun itu, seorang pria tua dengan rambut putih dan mata tajam, menyambut mereka di depan rumahnya. "Aku sudah menunggu kalian," katanya dengan suara pelan namun penuh wibawa. "Kalian telah membawa sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di masa lalu." Pak Budi menyerahkan kotak logam itu padanya. "Tolong, bantu kami. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan." Dukun itu menatap isi kotak itu dengan ekspresi serius. Harta ini berasal dari keluarga yang dibantai di rumah tua itu. Arwah mereka terperangkap di sana, menjaga harta ini dengan penuh amarah. Kalian telah mengganggu mereka. Jika ingin selamat, kalian harus mengembalikan harta ini dan melakukan upacara pelepasan arwah. Rina menggenggam tangan Pak Budi. "Kita harus kembali?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu mengangguk. "Tidak ada pilihan lain. Jika kalian tidak melakukannya, kutukan itu akan terus mengikuti kalian. Dan semakin lama kalian menunda, semakin kuat mereka menjadi." Langit sore memerah ketika keluarga Wiratama kembali ke rumah tua itu, ditemani oleh sang dukun tua. Jalan menuju rumah terasa seperti perjalanan menuju mimpi buruk yang tak berujung. Rina menggenggam tangan Rio erat-erat, sementara Bu Ani berulang kali memandang sekeliling, berharap ini semua segera berakhir. Rumah tua itu berdiri sunyi, namun kehadirannya terasa mencekam. Dukun itu berhenti sejenak di depan gerbang, menarik napas panjang sebelum berbicara. "Begitu kita masuk, tidak akan ada jalan mundur. Apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan pernah terpisah." Pak Budi mengangguk tegas. Mereka melangkah masuk. Suara derit pintu yang terbuka terasa seperti jeritan yang panjang. Di dalam, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bau lembab dan anyir menguar dari dinding-dinding yang berjamur. Langkah kaki mereka bergema di sepanjang lorong. Setiap suara kecil seolah diperbesar oleh keheningan yang mencekam. Dukun itu mengeluarkan segenggam bunga dan kemenyan dari tasnya. Dia mulai membakar kemenyan, membiarkan asapnya memenuhi ruangan. "Kita akan melakukan upacara pelepasan arwah di ruang tengah.
Tempat itu adalah pusat dari semua energi jahat di rumah ini, katanya sambil menatap lantai kayu yang retak di bawahnya. Saat mereka mencapai ruang tengah, dukun itu menyalakan lilin di 4 sudut ruangan, membentuk lingkaran perlindungan. Dia kemudian memulai mantra, suaranya dalam dan penuh wibawa, bergema di setiap sudut rumah. Asap kemenyan semakin pekat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Awalnya, semuanya terasa tenang. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Suara itu berat dan perlahan, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. "Jangan tinggalkan lingkaran ini," perintah sang dukun. Suaranya naik 1 oktav. Pintu ruang tengah tiba-tiba terbanting keras. Angin kencang berhembus entah dari mana, memadamkan beberapa lilin. Bayangan-bayangan mulai menari di dinding, membentuk sosok-sosok manusia dengan wajah kosong dan tatapan penuh kebencian. Rio menatap sosok itu dengan mata membelalak. Mereka yang di buku harian itu," serunya. Salah satu bayangan mendekat. Tangannya yang memanjang berusaha menembus lingkaran perlindungan. Dukun itu meningkatkan intensitas mantranya, mencoba menahan mereka. Namun, arwah-arwah itu semakin kuat. Salah satu lilin di sudut lingkaran padam, membuat celah kecil dalam perlindungan mereka. Pak Budi meraih linggis yang dibawa sejak awal. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh keluargaku," teriaknya sambil mengayunkan linggis ke arah bayangan yang mencoba masuk. Namun, bayangan itu tak tersentuh oleh benda fisik, hanya menertawakannya dengan suara yang bergema seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Dukun itu segera menaburkan garam di sekitar celah yang terbuka. "Aku butuh waktu lebih banyak," katanya sambil terus membaca mantra. Namun, saat itu pula, sosok seorang wanita bergaun putih muncul dari kegelapan. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar dengan cara yang tidak wajar. Dia adalah arwah Ratna, penjaga terakhir dari harta terkutuk itu. Rina berteriak, "Itu dia! Dia yang selalu muncul di mimpiku." Ratna mulai berjalan mendekati mereka. Langkahnya pelan namun pasti. Setiap langkahnya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dukun itu menatap Pak Budi dengan serius. "Satu dari kalian harus menyerahkan kotak itu langsung padanya. Tapi kalian harus tetap berada dalam lingkaran perlindungan. Jika dia menerimanya, kutukan akan berakhir. Tapi jika tidak, kita semua akan mati di sini." Pak Budi mengambil kotak logam itu. Tangannya gemetar. Dia maju selangkah, menatap arwah Ratna. "Kami tidak ingin melukai siapapun. Ini milikmu. Kami hanya ingin bebas dari kutukan ini," katanya pelan, mencoba menenangkan sosok di depannya. Ratna berhenti, menatap kotak itu dengan penuh kebencian, lalu mengulurkan tangannya perlahan. Ketika ujung jari Ratna menyentuh kotak tersebut, sebuah teriakan panjang terdengar, mengisi setiap sudut rumah. Cahaya putih terang tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat mereka semua menutup mata. Ketika cahaya itu menghilang, sosok Ratna dan bayangan-bayangan lainnya lenyap. Rumah itu kembali sunyi. Asap kemenyan masih melayang di udara, tetapi hawa mencekam telah sirna. Dukun itu menghapus keringat di dahinya. Napasnya tersengal. "Sudah selesai," katanya lemah. "Mereka akhirnya bebas." Pak Budi memeluk keluarganya erat-erat. Mereka tak bisa berkata apa-apa selain merasa lega bahwa semua ini akhirnya berakhir. Namun, sebelum mereka meninggalkan rumah, dukun itu memperingatkan, "Jangan pernah kembali ke sini. Kutukan mungkin telah diangkat, tetapi tempat ini akan selamanya menyimpan jejak kegelapan." Pak Budi menatap rumah itu sekali lagi, lalu berbalik tanpa ragu. Dia tahu, mereka tidak akan pernah kembali. Setelah ritual selesai, keluarga Wiratama dan sang dukun bergegas meninggalkan rumah tua itu. Malam terasa semakin kelam, seperti enggan melepaskan mereka. Hawa dingin menusuk tulang, tetapi ada perasaan lega yang perlahan menyelimuti mereka. "Sudah selesai. Kita bisa hidup tenang sekarang," ucap Pak Budi, meski suaranya masih bergetar. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika mereka berjalan menuju mobil, langkah Bu Ani tiba-tiba terhenti.
Wajahnya berubah pucat. Tubuhnya terasa berat seperti tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Pak, aku tidak bisa bergerak," bisiknya dengan napas terputus-putus. Pak Budi segera berlari mendekat. "Ani, ada apa?" Sebelum Bu Ani sempat menjawab, tubuhnya tersentak keras. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menariknya kembali ke arah rumah tua. Dukun itu menatap dengan tatapan ngeri. Kutukannya belum sepenuhnya terangkat. "Salah satu dari kalian masih harus membayar harga." "Apa maksudmu?" tanya Pak Budi dengan panik. Ritual itu membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Tapi rumah itu tetap menuntut pengorbanan terakhir. Hanya dengan pengorbanan jiwa seseorang, keseimbangan akan dipulihkan. Jelas dukun itu dengan nada putus asa. Bu Ani menatap Pak Budi. Matanya penuh air mata. "Aku tahu ini harus terjadi. Aku yang paling banyak melanggar aturan di rumah itu. Mungkin inilah takdirku." Pak Budi menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Kita akan mencari cara lain. Aku tidak akan kehilanganmu." Namun, dukun itu menggeleng pelan. "Tidak ada cara lain. Jika tidak ada yang berkorban, kutukan akan terus memburu kalian kemanapun pergi. Dan kali ini, tidak akan ada tempat yang aman." Bu Ani menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Dia menatap Rina dan Rio, lalu tersenyum lembut. "Kalian harus kuat. Jaga ayah kalian. Dan ingatlah, ini bukan salah kalian. Ini satu-satunya cara agar kalian bisa hidup tenang." Rina dan Rio menangis, memeluk ibu mereka erat-erat. "Jangan pergi, Bu, kami tidak bisa tanpa ibu," rengek Rio. Suaranya pecah oleh isak tangis. Bu Ani membelai rambut mereka satu persatu. "Kalian akan baik-baik saja. Kalian adalah anak-anak yang kuat." Sambil menahan tangisnya, Pak Budi mencium kening istrinya. "Aku akan selalu mencintaimu." Dukun itu mulai membaca mantra terakhir. Sementara Bu Ani berdiri di tengah lingkaran kecil yang masih tersisa dari ritual sebelumnya. Perlahan, tubuh Bu Ani diselimuti cahaya keemasan yang hangat. Ia menutup matanya, dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang seperti ditiup angin malam, meninggalkan hanya keharuman bunga melati yang samar di udara. Suasana berubah hening. Pak Budi jatuh berlutut di tanah. Air matanya tak terbendung lagi. Rio dan Rina memeluknya erat, mencoba mencari kekuatan dalam pelukan itu. "Semuanya telah berakhir," kata sang dukun dengan suara lirih. "Bu Ani telah menyelamatkan kalian. Kutukan itu kini benar-benar hilang." Pak Budi berdiri dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Dengan mata masih basah, dia menatap rumah tua itu untuk terakhir kalinya. "Kita harus pergi sekarang. Tempat ini akan selalu menjadi mimpi buruk bagi kita." Mereka berjalan menjauh dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan kelam di belakang. Meskipun kehilangan yang mereka alami begitu besar, mereka tahu pengorbanan Bu Ani bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Setelah malam panjang yang penuh teror, keluarga Wiratama akhirnya meninggalkan rumah tua itu. Meski tubuh mereka selamat, jiwa mereka terasa hampa. Jalanan yang lengang di pagi buta terasa seperti lorong waktu yang membawa mereka semakin jauh dari mimpi buruk yang baru saja terjadi. Pak Budi menyetir dengan wajah kusut, sesekali menatap spion, seolah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Rina dan Rio duduk diam di kursi belakang, masih terkejut dengan kehilangan ibu mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa mereka ucapkan untuk menggambarkan rasa sakit itu. Mereka tiba di sebuah rumah kecil milik seorang kerabat di desa, tempat yang cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, Pak Budi mencoba menenangkan kedua anaknya dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski sulit, dia tahu harus tetap kuat demi mereka. Hari-hari berlalu, dan kehidupan perlahan mulai berjalan kembali. Namun, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu masih menghantui mereka. Pak Budi merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Suatu pagi, seorang pria tua datang ke rumah mereka. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya masih tajam dan penuh misteri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai mantan tetangga keluarga yang dibantai di rumah tua itu. "Aku tahu apa yang kalian alami.
katanya dengan suara pelan. Dan aku tahu siapa yang menyebabkan semuanya. Pak Budi menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. Siapa yang melakukannya? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Pria itu menarik napas panjang. Keluarga yang dulu tinggal di sana dibantai oleh seorang kerabat mereka sendiri karena perebutan harta warisan. Namun, pelaku pembantaian itu tidak pernah ditangkap. Dia melarikan diri dan meninggalkan kutukan di rumah itu agar tidak ada yang bisa mengklaim harta tersebut. Kutukan itu menuntut jiwa siapapun yang mencoba mengungkap kebenaran. Mendengar penjelasan itu, Pak Budi merasa semuanya mulai masuk akal. Teror yang mereka alami bukanlah sekadar kejadian supranatural, melainkan bagian dari sejarah kelam yang telah lama terkubur. Bu Ani telah membebaskan arwah keluarga itu, lanjut pria tua tersebut. Mereka kini telah menemukan kedamaian. Tetapi kalian harus berhati-hati. Kadang-kadang, tempat seperti itu tidak benar-benar melupakan siapa yang pernah tinggal di sana. Pak Budi mengangguk. Meski rasa kehilangan masih menghantui, dia tahu mereka harus melanjutkan hidup. Beberapa bulan kemudian, keluarga Wiratama mulai menemukan kedamaian. Pak Budi mendapatkan pekerjaan baru, dan Rina serta Rio kembali bersekolah. Kehidupan mereka perlahan kembali normal, meski kenangan tentang Bu Ani tetap hidup di hati mereka. Pada suatu malam, saat Rio menatap langit berbintang, dia berbisik pelan, "Terima kasih, Ibu. Kami akan selalu merindukanmu." Angin malam berhembus lembut, membawa kehangatan yang aneh namun menenangkan. Di kejauhan, seolah ada suara lembut yang menjawab, "Aku selalu di sini, menjaga kalian." Meski rumah tua itu telah ditinggalkan selamanya, keluarga Wiratama tahu bahwa mereka telah mengalahkan kegelapan dengan cinta dan pengorbanan. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun.